Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Regio Abdomen yang beranggotakan Umi Hasanah, Yuliana Wardani, dan Agenia Rahman akan menjelaskan mengenai Regio Abdomen. Sebelum memasuki materi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian Regio Abdomen. Regio adalah daerah yang memiliki batas yang jelas, sedangkan abdomen adalah bagian tubuh yang terletak di antara toraks dan pelvis. Regio abdomen terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada right hypochondriac region, yang kedua ada epigastric region, yang ketiga ada left hypochondriac region, yang keempat ada right lumbar region, yang kelima ada umbilical region, keenam left lumbar region, ketujuh right iliac region, kedelapan hypogastric region, dan yang terakhir left iliac region. Pada bagian right hypochondriac region terdapat 4 organ tubuh, yaitu liver, right kidney, gallbladder, dan large or small intestine. Liver atau yang biasa kita sebut dengan hati memiliki fungsi yang sangat banyak bagi tubuh, mulai dari menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Apabila organ hati tidak dapat berfungsi dengan baik, maka berbagai kondisi yang serius dapat muncul. Maka dari itu, sangat penting untuk selalu menjaga fungsi hati. Gallbladder atau yang biasa kita sebut dengan kantong empedu merupakan organ bagian dalam yang terletak di sisi kanan perut, tepatnya berada di bawah hati. Fungsi utama kantong ini yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke dalam usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Right kidney atau yang biasa kita sebut dengan ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang. Ginjal terdiri dari 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Hal ini menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Maka dari itu, tugas utamanya adalah untuk menyaring darah. Saat organ ini terganggu, akan ada banyak masalah pada tubuh yang dapat terjadi. Selanjutnya adalah small or large intestine atau yang biasa kita sebut dengan usus halus dan usus besar. Usus halus adalah komponen dari saluran gastrointestinal yang ditempatkan di antara lambung dan usus besar. Sedangkan usus besar adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan. Usus kecil memiliki tanggung jawab untuk pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Sedangkan usus besar bertanggung jawab untuk reabsorpsi beberapa komponen dari makanan yang tidak tercerna dan pembuangan limbah. Selanjutnya, di bagian epigastric region terdapat beberapa organ tubuh seperti liver, stomach, spleen, duodenum, adrenal glands, dan pankreas. Namun pada kali ini kami akan membahas yang belum dibahas seperti stomach. Stomach atau lambung selain mengolah dan menyimpan serta menyingkirkan zat berbahaya, juga berfungsi untuk menyerap zat baik untuk tubuh. Selain enzim dan asam, lambung juga memproduksi zat lain yang akan mempermudah tubuh untuk menyerap zat-zat yang baik seperti vitamin B12. Selanjutnya ada spleen atau limpa. Limpa adalah organ tubuh berukuran 1 kepalan kecil yang terletak di sisi kiri perut. Organ ini dilindungi oleh tulang rusuk sehingga tidak langsung terasa ketika disentuh. Organ ini mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Selanjutnya ada duodenum atau usus 12 jari yang memiliki fungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pylorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Selain itu juga terdapat adrenal glands atau kelenjar adrenal.
Kelenjar adrenal meskipun berukuran kecil, namun memiliki fungsi yang begitu besar, yaitu memproduksi berbagai jenis hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh termasuk sistem organ dan metabolisme. Selanjutnya, ada pankreas yang memiliki fungsi untuk membuat cairan yang disebut dengan enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Selanjutnya, di bagian left hypochondriac region terdapat liver stiff, stomach, pankreas, left kidney, spleen, dan large or small intestine yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada bagian right lumbar region terdapat ascending colon, small intestine, dan right kidney. Pada bagian ini kami akan membahas mengenai ascending colon. Ascending colon letaknya berada di dasar perut kanan bagian bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sekum, kolon ascendens memiliki tugas lain yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Pada bagian umbilical region terdapat duodenum, small intestine, dan transverse colon. Transverse colon memiliki fungsi untuk membawa sisa makanan ke sisi kiri. Di bagian left lumbar region terdapat descending colon, small intestine, and left kidney. Descending colon memiliki tugas untuk mengalirkan makanan ke bawah atau pembuangan. Pada bagian right iliac region terdapat appendix, cecum, ascending colon, dan small intestine. Appendix atau usus buntu pada awalnya dianggap sebagai organ tambahan yang tidak mempunyai fungsi. Tetapi saat ini diketahui bahwa fungsi appendix adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Selanjutnya di bagian hypogastric region terdapat bladder, sigmoid colon, small intestine, and reproductive organ. Sigmoid colon atau kolon sigmoid yakni bagian kolon yang memadatkan tinja sebelum dikeluarkan dari usus besar. Sedangkan sistem reproduksi bagi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Dan yang terakhir, pada bagian left iliac region terdapat sigmoid colon, descending colon, and small intestine yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai regio abdomen, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.